Halo semuanya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang yang terdiri dari Saya Monica Chandra. saya Angelika Joli, Saya Vanjeli Tania. Saya Diego, saya Rian, saya Rani, dan di sini kami akan menjelaskan mengenai cara pengerjaan pelatihan modul Akurat Online. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai bagian profil perusahaan dan cara mengimport akun-akun perusahaan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelika Joli. Saya Vanjeli Tania. Kami akan menjelaskan bagian transaksi pembelian. Oke, di sini kita dapat lihat modul pelatihan AOL-nya di sini ya. Nah, di sini kita disuruh untuk membuka setup database dulu ya. Yang pertama yaitu kita masuk ke akun kita, lalu kita buat data usaha. Di sini nama usahanya kita masukkan PT Surya Furniture. Nah, di sini bidang usahanya kita pilih lainnya, kemudian kita buat data usahanya. Oke, setelah kita buat, kita lanjutkan. Oke, di sini tampilannya sudah muncul seperti ini. Nah, di sini kita masukkan informasi data-data perusahaannya. Ya, jadi yang pertama itu data perusahaan. Nah, di sini tanggal mulai datanya yaitu tanggal 31 Desember 2022. Di sini kategori usahanya yaitu distributor ya. Kemudian metode biaya persediaan itu Vivo. Nah, di sini kita pilih menu Akurat Online dan itu kita tidak centang karena kita sudah punya data akun perkiraan sendiri. Di sini kemudian kita lanjut, kita tunggu sampai selesai. Oke, di sini sudah siap ya. Ya, kita masukkan untuk data-data perusahaannya dulu ya. Di sini kita klik menu pengaturan, kemudian ke preferensi. Pengaturan preferensi. Di sini kita masukkan untuk teleponnya ya. Telepon dan faksimilinya. Telepon. Kemudian faksimilenya, dan kemudian emailnya. Nah, setelah sudah kita masukkan untuk alamatnya ya. Di sini yaitu Jalan Kelapa Gading Utara. Nah, di sini cari kota kabupatennya itu DKI Jakarta. Kemudian kode posnya yaitu 14360. Kemudian kita simpan. Nah, selanjutnya kita dapat memasukkan data-data perusahaan seperti akun perkiraan, data customer, data pelanggan, data customer, data pemasok, data persediaan, dan data aset-aset perusahaan kita. Di sini kita cari di langkah keduanya yaitu ada link untuk menuju ke database dari PT Sentra ini. Nah, kita masuk
kan database ya. Di sini lalu kita lanjutkan ke tujuannya. Nah, di sini kita download filenya ya. Nah, setelah kita download datanya itu kita masukkan ya. Untuk yang pertama itu untuk daftar akunnya, kita masukkan untuk mata uangnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukkan uang mata uang Singapura. Nah, di sini kita simpan. Kemudian barulah kita bisa memasukkan data perusahaan. Nah, di sini kita klik akun perkiraan, baru di menu yang hijau, kemudian import data. Nah, di sini kita pilih file Excel yang tadi sudah kita download ya. Oke. Sudah kita import file yang tadi kita masukkan. Nah, di sini kemudian di menu kedua kita lanjutkan, kemudian di menu ketiga di sini kita centang ya untuk lakukan update jika sudah ada data yang sama pada database. Nah, oke. Oke, sudah kita import data, sudah selesai, kemudian kita tutup ya. Setelah kita menginput akun perkiraan, kemudian kita akan memasukkan daftar persediaan. Nah, sebelum kita memasukkan daftar barang, kita harus memasukkan kategori persediaan dan gudang dari perusahaan. Jadi kita masuk ke persediaan, kemudian gudangnya dulu. Kategori barangnya dulu. Yang pertama itu meja ya tadi, kursi ya tadi. Oke, kita simpan. Kemudian yang kedua yaitu meja. Oke, sudah kita masukkan untuk gudangnya. Gudang, baru gudang depan ya tadi ya, gudang depan, kemudian simpan, dan gudang belakang. Gudang belakang, kemudian simpan. Kemudian kita lanjutkan ke yang ketiga, yaitu untuk daftar pelanggannya. Di sini kita masuk ke modul penjualan, kemudian ke pelanggan ya. Oke, di sini kita masukkan ke menu yang hijau, yaitu kita import data yang sudah kita download tadi. Di sini pilih file Excel. Oke, kita centang lakukan update, kemudian kita import ya. Oke, setelah kita import selesai, kita masuk ke pemasoknya ya, pembelian ke pemasok, baru kita import data dari Excel. Ya, sama seperti tadi ya, kita lanjutkan, kemudian centang melakukan update, kemudian lanjutkan. Oke.
untuk pemasok sudah siap. Kemudian yang terakhir yaitu untuk daftar aset tetapnya. Nah, kita sebelum memasukkan aset tetap, kita perlu masukkan kategori aset tetapnya itu. Nah, tadi ada 3 ya, kita masukkan ke aset, kategori aset. Nah, kita yang pertama tadi tanah, disimpan, kemudian peralatan disimpan, dan terakhir gedung ya, disimpan. Nah, sesudah kita memasukkan kategori aset, barulah kita dapat mengimpor data dari Excel. Oke. Nah, di sini kita import data dari Excel. Nah, di sini kita import data. Oke, kita unggah, lanjutkan. Nah, di sini kita lanjutkan saja karena tidak ada yang bisa dicentang. Oke. Nah, sudah untuk memasukkan data perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fitur pembelian. Di sini, pada tanggal 2 Januari 2023, terdapat jurnal persediaan pada permintaan barang. Yang pertama, kita klik persediaan. Lalu, selanjutnya, kita akan klik permintaan barang. Lalu di sini ada tanggalnya. Tanggalnya itu yaitu 2 Januari 2023, maka kita akan mengetiknya 2 Januari 2023. Lalu selanjutnya kita akan mencari barangnya, yaitu yang pertama meja bundar. Nah, tanggal dimintanya yaitu 3 Januari, maka kita akan mengubahnya menjadi tanggal 3. Selanjutnya kuantitasnya untuk meja bundar yaitu 20. Selanjutnya kita akan mencari meja persegi. Lalu tanggal dimintanya juga tetap sama, 3 Januari. Lalu kuantitasnya yaitu 10. Selanjutnya kita akan mencari meja kerja. Lalu tanggal dimintanya tetap sama, 3 Januari. Terus kuantitasnya 10 juga. Setelah siap, langsung save. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu terdapat 2 jurnal tapi sama saja, yaitu pembelian pada pesanan pembelian. Yang pertama, kita akan klik pembelian, lalu pesanan pembelian. Lalu yang pertama kita pilih pemasoknya. Karena di sini ada 2, maka kita pertama akan membuat PT Central Furniture terlebih dahulu. Maka kita akan mencari PT, kita langsung klik saja PT Central Furniture-nya. Lalu kita klik ambil terus permintaan. Lalu klik gambar search, maka langsung akan ketemu. Lalu karena di sini cuma mintanya meja bundar, maka kita cuma centeng bagian meja bundar saja. Lalu klik lanjut. Selanjutnya jangan lupa ubah tanggalnya yaitu 3 Januari 2023. Selanjutnya untuk alamat kirimnya tinggal klik saja, dan tanggal pengirimannya dia mintanya tanggal 4 Januari 2023. Dan untuk meja bundarnya terdapat harga per piecesnya yaitu 95.000. Maka kita klik, lalu ketik harganya 95.000 rupiah. Lalu klik lanjut. Maka sudah siap, kita cek ulang kembali. Lalu kita klik save. Selanjutnya untuk PT yang kedua yaitu PT Indah Jaya, maka langkah tetap sama, yaitu tetap klik Indah Jaya. Lalu untuk tanggalnya
4 Januari 2023. Lalu permintaan, lalu klik, maka nanti akan muncul, lalu centang saja dua-duanya. Lalu jangan lupa untuk alamat kirimnya diklik. Dan jangan lupa untuk mengisi harganya, yaitu untuk meja persegi yaitu Rp77.000. Oke, kita akan langsung isi 77.000. Begitu juga untuk meja kerja, nanti terdapat harga 88.000. Setelah siap, jangan lupa untuk ubah info pengirimannya yaitu 4 Januari 2023. Setelah siap, tinggal kita klik save. Selanjutnya, saya akan menjelaskan transaksi pada 4 Januari, yaitu terdapat jumlah pembelian pada penerimaan barang. Yaitu kita pertama-tama kita klik pembelian, lalu penerimaan barang. Selanjutnya kita akan cari penerimanya yaitu dari PT Central Furniture. Itu untuk barangnya kita klik ambil. Sebelum itu kita harus masuk nomor terimanya yaitu 9095. Lalu kita masukkan ke dalam nomor terimanya, lalu kita ambil yaitu pesanan, lalu klik cari, yaitu nanti akan langsung muncul yaitu pesanannya itu meja bundar. Jangan lupa ubah tanggalnya yaitu 5 Januari 2023. Selanjutnya jangan lupa cek alamat. Terus jangan lupa pengirimannya dilakukan dengan menggunakan Mobilbox. Maka di sini kita akan membuat pengirimannya yaitu Mobilbox. Lalu kita klik simpan sebagai Mobilbox sebagai akun baru. Ketika sudah siap, tinggal simpan. Saya akan menjelaskan transaksi nomor 5 Januari, yaitu di sini terdapat perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya atas barang yang dipesan pada PT Indah Jaya pada tanggal 3 Januari. Yaitu jurnalnya itu yaitu terdapat pembelian, klik pembelian, lalu klik faktur pembelian. Selanjutnya kita jangan lupa cari pemasoknya yaitu PT Indah Jaya. Lalu selanjutnya jangan lupa untuk mengganti tanggalnya yaitu terdapat 5 Januari 2023. Selanjutnya jangan lupa klik ambil, lalu pesanan. Selanjutnya klik cari, lalu klik. Selanjutnya klik lanjut. Selanjutnya untuk nomor fakturnya yaitu INV strip Indah strip 010. Terus pengiriman Mobilbox dan barang yang dimasukkan yaitu ke gudang depan. Tuh, kita tinggal copy paste, lalu pengirimannya yaitu kita ketik Mobilbox. Selanjutnya untuk mengubahnya yaitu ubah gudang, kita harus mengubahnya yaitu kita ubahnya semua ke depan. Ketika sudah selesai, maka tinggal langsung save. Selanjutnya saya akan menjelaskan transaksi tanggal 6 yaitu perusahaan melunasi hutang kepada PT Indah Jaya dengan Bank Mandiri. Yaitu yang pertama, kita klik pembelian, lalu membayar pembelian, selanjutnya cari yaitu PT-nya yaitu PT Indah Jaya. Selanjutnya jangan lupa untuk isi banknya yaitu dikatakan banknya Bank Mandiri.
lalu klik bank mandirinya. Lalu kita centang yang bagian nomor fakturnya saja. Lalu untuk metode pembayarannya, kita untuk ceknya itu dia pakai cek. Dan jangan lupa masukin nomor ceknya, yaitu GR 0095. Terus untuk tanggal ceknya itu yaitu tanggal jatuh temponya, yaitu 12 Februari 2023. Maka jangan lupa untuk klik refresh untuk naik pembayaran. Terus tanggalnya itu yaitu 6 Januari 2023, yaitu lalu klik save. Selanjutnya yaitu pada tanggal 8, yaitu perusahaan menerima tagihan dari PT Central Furniture, yaitu menggunakan jasa angkut Armada Express, yaitu kita harus membuatnya terlebih dahulu untuk vendor baru, yaitu dengan mata uang IDR. Lalu yang pertama kita langsung buat saja pemasok, yaitu pemasoknya yaitu Armada Express. Karena uang matanya sudah otomatis nilai Indonesia rupiah, jadi kita langsung saja klik save. Selanjutnya kita lanjut ke pembelian, lalu faktur pembelian. Lalu jangan lupa klik pemasoknya yaitu PT Central Furniture, yaitu jangan lupa tanggalnya yaitu 8 Januari 2023. Selanjutnya jangan lupa ambil, lalu penerimaan, lalu klik, langsung muncul 9095. Lalu jangan lupa untuk isi nomor fakturnya yaitu Central Strip 1017. Selanjutnya jangan lupa untuk cari akunnya yaitu beban angkut pembelian. Lalu untuk dialokasikannya yaitu kita pilih yes. Terus tagihan pemasoknya yaitu Armada Express. Terus untuk jumlahnya yaitu 500.000, lalu klik lanjut. Lalu simpan. Selanjutnya kita tetap di faktur pembelian, yaitu buat untuk pemasoknya yaitu Armada Express. Terus kita cari akunnya yaitu beban angkut pembelian, lalu klik. Lalu untuk jumlahnya yaitu 25.000. Kita buat ulang saja, yaitu yang pertama kita tetap masukin yaitu Armada Express. Terus tanggalnya jangan lupa diubah, yaitu terjadi pada 9 Januari 2023. Selanjutnya jangan lupa klik ambil, lalu klik pesanan, lalu klik itunya atau sentralnya. Lalu jangan lupa untuk isi nomor fakturnya. Terus tanggal pengirimannya yaitu 9 Januari juga. Lalu klik itu beban angkutan pembeliannya, terus yang 500 diubah menjadi 475.000. Lalu klik lanjut. Lalu klik save. Selanjutnya, pada 10 Januari 2003, perusahaan melakukan deposit kepada PT Mulia Abadi sebesar 750.000. Maka di sini ada klik pembelian, lalu uang muka pembelian. Selanjutnya di sini depositnya sudah termasuk pajak dan nomor fakturnya yaitu DP Strip 2323. Maka yang pertama kita klik pemasoknya yaitu PT Mulia Abadi, lalu untuk tanggalnya yaitu 10 Januari 2023.
Lalu jangan lupa untuk masukkan uang mukanya yaitu 7.500.000. Lalu jangan lupa klik kena pajak, lalu PPN-nya yaitu pajak pertambahan nilai. Lalu jangan lupa masukin nomor fakturnya. Selanjutnya proses lalu ke pembayaran. Terus pembayarannya dilakukan secara mandiri, maka kita harus klik yaitu Bank Mandiri. Lalu refresh. Lalu jangan lupa ubah tanggalnya juga tetap 10 Januari 2023. Lalu klik save. Selanjutnya untuk nomor 11 Januari 2023 yaitu perusahaan melakukan pesanan pembelian terhadap PT Milik Abadi. Maka pertama-tama klik pembelian, pesanan pembelian. Lalu cari pemasoknya yaitu PT Milik Abadi. Terus jangan lupa buat tanggalnya yaitu 11 Januari 2023. Terus untuk selanjutnya kita akan cari barangnya yaitu kursi bar. Itu kuantitasnya yaitu 250 pieces. Terus jangan lupa masukkan harganya juga yaitu sebesar Rp50.000. Selanjutnya jangan lupa untuk isi alamatnya. Dan juga tanggal pengirimannya itu 11 Januari 2023. Maka langsung klik save. Selanjutnya untuk tanggal 12 yaitu perusahaan menaiki barang sekaligus tagihan atas pesanan yaitu tanggal 11 waktu 2023. Yang pertama klik pembelian, lalu faktur pembelian. Selanjutnya kita cari yaitu pada pemasoknya yaitu PT Milik Abadi, lalu tanggalnya yaitu 12 Januari 2023. Terus yaitu klik pesanan, lalu tinggal klik saja maka langsung muncul. Selanjutnya jangan lupa untuk mengisi nama fakturnya. Selanjutnya jangan lupa ubah gudangnya atau memastikan gudangnya terdepan lalu klik save. Selanjutnya nomor 12 Januari 2023 yaitu perusahaan meratur satu set kursi yang dibeli pada PT Milik Abadi. Yaitu yang pertama kita klik pembelian. Lalu klik rata pembelian, lalu kita cari yaitu PT Milik Abadi. Terus jangan tinggal langsung cari aja pilih pembeli, kita klik yang faktur Januari. Terus jangan lupa ubah tanggalnya yaitu 12 Januari 2023. Selanjutnya kita klik ambil, terus kursi meja bar, kursi bar. Terus yang dia retur cuma satu set kursi bar. Maka kita klik, terus kita ubah kuantitasnya menjadi cuma satu doang. Terus selanjutnya kita cek ulang kembali, terus klik save. Tapi sebelum save jangan lupa keterangannya yaitu kursi diretur karena cacat dan tidak bisa dijual kembali. Lalu klik save. Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2023 perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum. Lalu ini kita akan membuat item baru yaitu pertama kita tekan persediaan, lalu barang dan jasa, lalu
Kita pastikan dulu kita akan tulis nama barangnya yaitu meja kaca. Terus untuk jenis barangnya yaitu meja. Terus satuannya yaitu pieces. Terus selanjutnya penjualan atau pembeliannya yaitu harga satuannya yaitu 375.000. Selanjutnya jangan lupa PPN-nya diklik, lanjut kita klik simpan. Namun setelah itu kita lanjut ke faktur pembeliannya, yaitu klik pembelian lalu faktur pembelian, lalu cari pemasoknya yaitu pemasok umum. Terus jangan lupa kita cari yaitu meja kaca, maka dia bliknya satuannya yaitu 100, maka kita ganti satunya menjadi 100 dan harganya yaitu 85.000. Lalu klik lanjut. Selanjutnya jangan lupa untuk ganti tanggalnya yaitu 13 Januari 2023. Selanjutnya jangan lupa juga nama faktur pembeliannya diisi dan gudangnya gudang depan. Pastikan gudangnya udah gudang depan, terus jangan lupa isi nomor fakturnya. Lalu info pengirimannya, tanggal pengirimannya yaitu 13 Januari 2023 kita isi. Selanjutnya langsung save. Sebelum kita save, kita klik pembayaran. Lalu di sini kita cek Bank Mandiri. Terus kita tinggal refresh doang. Karena pembayarannya melalui Bank Mandiri. Terus selanjutnya jangan lupa metode pembayarannya yaitu transfer bank. Terus tanggalnya juga jangan lupa diganti yaitu 13 Januari 2023, lalu tinggal save. Selanjutnya untuk tanggal 13 Januari juga di sini ada perusahaan melunasi hutang dengan jumlah pembelian pada pembayaran pembelian. Untuk pembayarannya kepada PT Mulia Abadi dengan fakturnya yaitu yang pertama kita klik pembelian, lalu kepada PT Mulia Abadi, terus banknya Bank Mandiri, terus ambil, kita klik saja yang sesuai fakturnya, lalu tinggal kita refresh, lalu jangan lupa untuk mengubah nominalnya 10 juta. Selanjutnya jangan lupa refresh lagi, lalu pembayarannya itu menggunakan cek, jadi kita harus mengganti metodenya itu cek. Terus tanggal ceknya itu 31 Januari 2023. Terus jangan lupa masukin nomor ceknya. Terus tanggal transaksinya juga diganti menjadi 13 Januari. Setelah itu klik save. Selanjutnya untuk transaksi nomor 14 Januari. Di sini perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu, terus menaik fakturnya dan melunasinya terlebih dahulu, baru barang dikirim setelahnya. Maka yang pertama kita akan mengaktifkan fitur pembelian dulu, yaitu pertama pengaturan, klik preferensi. Terus selanjutnya fitur pembelian, jangan lupa dicentang tagihan di muka. Lalu klik simpan. Selanjutnya kita akan melakukannya yaitu pembelian faktur pembelian. Terus untuk cari pemasoknya itu yaitu CV Sumber Kayu. Kita buatnya sebagai yang baru.
Selanjutnya untuk tanggalnya kita ganti menjadi 14 Januari 2003. Lalu kita buat akunnya, yaitu ada kursi meja sama kursi santai. Yang pertama ada kursi kerja. Kita klik. Lalu jangan lupa ubah kuantitasnya, yaitu 100 pieces dan harganya 100.000. Dan dia mendapatkan diskon 15%. Selanjutnya yaitu kursi santai. Kita cari kursi santai. Lalu satuannya yaitu 50 dengan harga 80.000. Lalu klik lanjut. Selanjutnya untuk nama fakturnya jangan lupa diisi. Terus jangan lupa untuk tagihan dibukanya dicenteng. Lalu info pengirimannya yaitu diganti menjadi 15 Januari 2023. Terus selanjutnya ada pembayarannya. Maka kita klik proses pembayaran. Tetap kita akan mencari banknya, karena dia banknya pakai Mandiri, kita klik Mandiri. Jadi kita tinggal refresh saja. Terus jangan lupa metodenya itu pakai transfer bank. Terus jangan lupa untuk tanggalnya juga, yaitu 14 Januari 2023. Maka klik save. Selanjutnya untuk nomor 15 Januari, perusahaan menerima barang, yaitu pertama kita klik pembelian terus penerimaan barang. Terus tanggalnya 15 Januari. Terus dengan nomor SC101010 menerima barang menggunakan mobil box. Maka kita akan cari pemasoknya, yaitu pemasok PT Mulia Abadi. Kita ganti menjadi CV Sumber Kayu. Sehingga tanggalnya yaitu 15 Januari 2023. Sehingga jangan lupa untuk masukkan nama terimanya, terus klik ambil, lalu tagihan di muka, klik cari, maka langsung akan muncul. Lalu lanjut. Selanjutnya jangan lupa untuk tanggal pengirimannya yaitu 15 Januari 2023. Untuk pengirimannya yaitu tetap menggunakan mobil box. Lalu jangan lupa untuk ubah gudangnya, kita ubah ke depan, yaitu ubah semua gudang. Lalu klik save. Pada tanggal 16 Januari 2023, aktifkan fitur klaim pemasok melalui menu preferensi. Klik perusahaan, lalu preferensi, masuk ke fitur, lalu pembelian, di checklist klaim pemasoknya, lalu disimpan. Perusahaan melakukan klaim atas pembelian tanggal 14 Januari kepada CV Sumber Kayu kursi santai sebanyak 1 pieces dan dikeluarkan dari gudang depan. Klik pembelian, lalu klaim pemasok. Pilih CV Sumber Kayu. Tanggalnya diubah menjadi 15 Januari 2023. Lalu klik kursi santai. Gudangnya diubah menjadi depan. Lalu klik lanjut.
lalu klik simpan. Pada tanggal 17 Januari 2023, perusahaan menerima barang atas klik pembelian pada tanggal 16 Januari. Setting akun selisih nilai persediaan dengan akun beban pokok penjualan. Klik pengaturan preferensi, akun perkiraan, di barang dan jasa, di bagian beban pokok penjualan, klik selisih barang diterima. Lalu klik simpan. Lalu klik pengaturan perusahaan preferensi, akun perkiraan, klik persediaan, lalu klaim pemasoknya, diubah menjadi selisih barang diterima, lalu klik simpan. Bagian pembelian, klik klaim pemasok, tipe klaimnya terima barang, lalu klik. Tanggal diubah menjadi 17 Januari 2023. Lalu klik simpan. Pada tanggal 18 Januari 2023, perusahaan menerima informasi dari PT Sentra Furniture atas nomor rekening Bank Mandiri. Klik pembelian, pemasok, lalu klik PT Sentra Furniture. Di rekening bank, klik tambah. Nama bank dipilih Bank Mandiri. Lalu nomor rekeningnya di copy dari PDF. Habis itu atas nama PT Sentra Furniture. Lalu klik simpan. Pada tanggal 19 Januari 2023, perusahaan melunasi hutang kepada PT Sentra Furniture. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Bank Mandiri. Buat akun baru dengan tipe auto currency asset dan nama akun kelebihan pembayaran. Klik buku besar, akun perkiraan, namanya diganti menjadi kelebihan pembayaran. Lalu bagian sub akun disentang, lalu pilih aset lancar lainnya, lalu disimpan. Lalu klik pembelian, terus pembayaran ke PT Sentra Furniture. Bank dipilih Bank Mandiri IDR, lalu klik ambil. Centang yang pertama SP16. Metode bayar transfer bank, rekening Bank Mandiri. Lalu klik nilai pembayarannya. Nominal bayar diganti menjadi 10 juta rupiah. Informasi diskon, akun diskon,
Dipilih kelebihan pembayaran. Diskonnya menjadi 1.850.000. Lalu klik lanjut. Diganti menjadi minus 7.850.000. Tanggal diubah menjadi 19 Januari 2023, lalu klik simpan. Lalu pada tanggal 21 Januari 2023, perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi meja bundar sebanyak 20 dengan harga atau barang 100.000. Pembelian ini melakukan pembayaran melalui transfer bank mandiri. Klik pembelian. Faktur pembelian. Lalu pemasok menjadi pemasok umum. Tanggal diubah menjadi 21 Januari 2023, lalu cari meja bundar. Kuantitas menjadi 20 dengan harga 100.000. Gudang diganti menjadi gudang depan. Lalu klik lanjut. Lalu nomor faktur pembeliannya diisi 12667. Lalu klik bagian proses pembayaran. Pembayaran pembelian, pilih bank Mandiri IDR. Tanggalnya diganti menjadi 21 Januari 2023. Baru disimpan. Pada tanggal 22 Januari 2023, perusahaan membuat PO kepada PT Sentra Furniture. Tanggal diharapkan dapat diterima pada tanggal 23 Januari 2023. Pembelian diklik. Lalu pesanan pembelian, pemasoknya menjadi PT Sentra Furniture.
Tanggalnya diganti menjadi 22 Januari 2023. Lalu pilih meja bundar. Kuantitasnya diisi 20 dengan harga 95.000. Lalu klik simpan. Lalu cari kursi santai. Kuantitasnya diubah menjadi 30 dengan harga 98.000. Lalu klik lanjut. Tanggal pengiriman diubah menjadi 23 Januari 2023. Alamatnya diisi. Perusahaan memberikan DP sebesar 2 juta dengan nomor faktur DP 1819. Ini disimpan terlebih dahulu. Lalu bagian pembelian, klik uang muka pembelian. Pemasoknya diganti menjadi PT Central Furniture. Lalu tanggalnya diganti menjadi 22 Januari 2023. Uang mukanya diisi 2 juta, tentang kena pajak baru PPN isi. Nomor faktur juga diisi. Bagian proses, lalu klik pembayaran. Ambil nilai pembayarannya, lalu banknya diganti menjadi Bank Mandiri IDR. Metode bayar dipilih transfer bank. Tanggal bayar diganti menjadi 22 Januari 2023. Lalu klik simpan. Pada tanggal 23 Januari 2023, perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Central Furniture pada tanggal 22 Januari. Namun barang itu hanya diterima sebagian. Klik pembelian, lalu ke penerimaan barang, terima dari, klik PT Central Furniture. Ambil. Isi nomor terima itu dari nomor surat jalan, tanggalnya diganti menjadi 23 Januari 2023. Lalu pesanan pembelian dicentang. Yang dicentang hanya meja bundar, kuantitas 20 pieces. Lalu klik lanjut. Ini lalu disimpan. Pada tanggal 24 Januari 2023, perusahaan menerima sisa barang dari PT Central Furniture. Di penerimaan barang, tanggalnya diubah menjadi 24 Januari 2023, terima dari PT Central Furniture. Bagian nomor terima diisi nomor surat jalannya. Lalu dari pesanan pembelian, klik lanjut. Dan disimpan.
Pada tanggal 25 Januari 2023, perusahaan menerima tagihan atas barang yang diterima PT Central Furniture pada tanggal 23 dan 24 Januari. Bagian pembelian, klik faktur pembelian. Pemasoknya itu dipilih PT Central Furniture. Tanggalnya juga diganti. Diganti menjadi 25 Januari 2023. Lalu penerimaan barang pilih yang 6690 dan 6675, lalu klik lanjut. Nomor fakturnya diisi berdasarkan dari file PDF. Lalu bagian uang mukanya diklik lanjut. Lalu disimpan. Terus pada tanggal 26 Januari 2023, perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu, di mana pembelian hanya menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu, baru barang tersebut dikirim setelahnya. Sebelum itu, kita aktifkan fitur pembelian untuk tagihan dibuka atau mendahului terima barang. Klik pembelian, lalu faktur pembelian, pemasoknya diganti menjadi CV Sumber Kayu. Tanggalnya diganti menjadi 26 Januari 2023. Lalu diklik meja bundar dengan kuantitas 50 dengan harga 100.000. Lalu klik lanjut. Maaf, untuk harga direvisi menjadi 110.000. Di bagian meja kerja, maaf, itu harusnya meja persegi. Kuantitasnya diubah menjadi 50 dengan harga 110.000, lalu klik lanjut. Lalu klik meja kaca dengan kuantitas 50 dengan harga 85.000, lalu diklik lanjut. Perusahaan mendapatkan diskon faktur. Isi nomor faktur pembeliannya. Di info pengiriman, tanggal pengiriman diubah menjadi 26 Januari 2023. Perusahaan melakukan pembayaran dengan menggunakan cek bank mandiri. Ini disimpan terlebih dahulu. Lalu bagian pembayaran pembelian, klik banknya bank mandiri, metode bayar diganti menjadi cek atau giro, isi nomor ceknya, lalu pilih tanggal ceknya 6 Februari 2023 karena batas jatuh temponya. Lalu tanggal bayar diganti menjadi 26 Januari 2023. Lalu diklik simpan. Pada tanggal 27 Januari 2023, perusahaan menerima barang. Bagian pembelian, klik penerimaan barang, baru terima dari CV Sumber Kayu, tanggalnya diubah menjadi 27 Januari 2023, dan ambil tagihan dibuka. Lalu diisi nomor
tanda terimanya dengan nomor surat jalan. Diambil tagihan di muka, dicentang dan dipilih semuanya. Gudangnya diubah menjadi gudang depan. Lalu pengirimannya diubah menjadi menggunakan mobil box. Tanggal kirimnya diubah menjadi 27 Januari 2023. Lalu kliknya disimpan. Tanggal 28 Januari, perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum. Pembelian ini melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri IDR. Dengan item berikut dan keterangan tersebut. Klik persediaan, lalu masuk barang dan jasa. Di bagian umum, nama barang diisi kursi kaca. Kategori barang yaitu kursi. Satuannya yaitu pieces, dipilih. Definisi harga jual satuannya yaitu 295.000 per pieces. Di minimum jualnya diisi di definisi harga jual satuannya. Bagian pajak PPN diisi pajak pertambahan nilainya. Lalu klik simpan. Bagian pembelian, klik faktur pembelian. Pemasoknya diisi menjadi pemasok umum. Tanggalnya juga diubah menjadi 28 Januari 2023. Lalu diisi kursi kaca dengan satuan 100, kuantitas 100 dengan harga Rp72.000. Lalu klik lanjut. Gudangnya diubah menjadi gudang depan. Lalu klik lanjut. Terus nomor faktur diisi, nomor faktur pembeliannya 10023. Info pengirimannya juga tanggalnya 28 Januari 2023. Prosesnya diklik proses pembayaran. Pembayaran ini melalui transfer Bank Mandiri, lalu bagian bank diisi Bank Mandiri. Nilai pembayarannya diambil Rp7.992.000 dengan metode bayar transfer bank. Tanggal bayarnya juga diganti menjadi 28 Januari 2023. Sekian dari penjelasan kami. Terima kasih. Bye-bye.
lalu klik simpan.